Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan latihan 3.1 untuk nomor 2 ya. Kemarin banyak yang menjawabnya salah. Soalnya itu kan nomor 2 disediakan bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari bilangan tersebut akan dibentuk bilangan baru berupa ribuan ganjil tanpa adanya pengulangan. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk adalah, di sini kita akan jawab. Bilangan ribuan itu kan terdiri dari 4 bilangan ya, 1, 2, 3, 4. Ini untuk ribuannya, ini untuk ratusannya, ini untuk puluhan, dan ini untuk satuan. Nah, bilangan tadi yang ketahui kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertama kita tulis di sini untuk satuan dulu ya. Nah, satuan itu kan di sini yang dipakai karena di sini disuruhnya itu ganjil ya. Bilangan ribuannya berarti kita ambil angka 1, 3, dan 5. 1, 3, 5. Terus untuk ribuan, nah ribuan berarti yang belum dipakai itu tadi kan ini 1, 3, 5 itu kan udah dipakai ya. Misalkan kita ambil yang 5 udah dipakai gitu ya. Karena 5 sudah dipakai karena tidak adanya pengulangan, berarti ini 5-nya kita coret. Nah, berarti di sini yang tersisa adalah angka apa? Nah, selain dari 0 ya, kalau ribuan gak mungkin memasukkan 0. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 6. 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian ratusan. Nah, tadi kan 5 udah dipakai ya. Berarti ini dicoret. Terus tadi misalkan kita ambil salah satu dari ini, kita coret misalkan angka 1 udah ya, kita coret. Nah, berarti tinggal angka 0, 2, 3, 4, dan 6. Kita tulis di sini 0, 2, 3, 4, 6 ya. Kemudian puluhan. Nah, misalkan tadi yang sudah dituliskan ini ya, kita pilih salah satu untuk dicoret ya. Misalkan ambil 6 ya, kita tulis di sini sisa dari ini. Setelah dicoret 6 berarti tinggal 0, 2, 3, 4. Nah, berarti ini bilangannya ini ada 3, ini ada 5, ini ada 5, ini ada 4. Jadi ya, banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk adalah, kita kalikan saja ini ya. Kalikan 3 kali 5 kali 5 kali 4, atau boleh dibalik karena perkalian itu bersifat komutatif ya. Dari yang terbesar dulu, 5 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini hasilnya adalah 300. Nah, ini hasilnya 300 bilangan.
Nah, seperti itu. Ke latihan 3.2 kemarin itu kan ada 5 soal ya. Soal yang pertama, dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 orang dari 8 orang calon peserta untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan yang mungkin adalah, nah di sini kan ada angka 8 dengan 3. Nah 8 ini kita sebut N ya, dan ini 3-nya adalah R. Maka di sini kita jawab N-nya 8, R-nya 3 dengan rumus permutasi. Kenapa permutasi? Seperti pada contoh soal pada YouTube ya. Kalau ada pertanyaan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, itu adalah permutasi. Karena ini memperhatikan urutan. Nah, permutasi itu kan rumusnya N per R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jadi N-nya kita ganti dengan 8, R-nya kita ganti dengan 3, jadi sama dengan N faktorial berarti 8 faktorial, N dikurang R berarti 8 dikurang 3 faktorial, 8 faktorial tulis lagi, 8 dikurang 3 itu 5, tambahkan faktorial. 8 faktorial kita jabarkan ya dengan perkalian 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa ini dikalikannya sampai 5 faktorial? Karena supaya nanti sama dengan yang di bawah ini ya, sampai 5 faktorial. Ini juga ditulis lagi ke sini 5 faktorial, sehingga ini sama, bisa dicoret, sehingga sisanya ini perkaliannya 5 kali 7 kali 6. Hasilnya 336. Kemudian nomor 2, disediakan huruf-huruf yang tersusun pada kata kakak tua. Banyak kata baru yang dapat dibentuk dari kata tersebut adalah, nah ini kakak tuanya kita tulis lagi ya, ini nomor 2, kakak tua. Nah kakak tua ini hurufnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ini ada 7. Kemudian ada yang disebut K1-nya. Nah di sini huruf yang sama itu ada huruf K dengan K, K-nya ada 2 ya, berarti ini 2. Kemudian huruf yang sama lagi ini ada huruf A. Huruf A-nya itu ada 1, 2, 3. Ingat ya, ini dari huruf K. Kalau ini dari huruf A. Kemudian kita pakai rumus seperti ini, N, P, K1, K2, dan seterusnya ya, sampai K terakhir. Ini rumusnya N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, sampai dengan Kn faktorial. Nah di sini N-nya kan tadi 7, berarti ini 7 faktorial per K1-nya tadi 2, berarti 2 faktorial, kemudian K2-nya itu 3. Nah berarti 3 faktorial. Kenapa ini sampai K2 saja? Karena di sini huruf yang sama cuma ada huruf K dengan A yang sama, sedangkan T sama U kan cuma 1 ya, jadi tidak mempengaruhi kalau 1. Kemudian sama dengan 7 faktorial. Ini kita jabarkan sampai dengan faktorial yang paling besar. Di sini ada 3 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per, nah 2-nya ini 2 faktorial ini kita jabarkan 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Kenapa 3 faktorialnya tidak dijabarkan? Supaya sama dengan yang di atas ya. Kalau sama kan bisa dicoret. Sehingga di sini 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah ini juga ada yang bisa dicoret. 2 kali 1 kan 2 ya. Ini kelipatan 2 sama dengan angka 4 kelipatan 2 juga. Kalau 4 dibagi 2 kan jadi 2 ya. Berarti di sini sisanya perkaliannya 7 kali 6 kali 5 kali 2. Sehingga di sini
7 kali 6 itu kan 42 ya. 5 kali 2 itu 10. 42 dikali 10 berarti 420 ya. Kemudian nomor 3, pengurus kelas yang terdiri dari 5 orang mengadakan rapat dengan posisi duduk mengelilingi meja bundar. Banyak kemungkinan formasi mereka duduk adalah, nah ini nomor 3, kita tulis di sini nomor 3. Nomor 3 di sini kan yang duduk itu ada 5 orang ya. Dia mengelilingi meja bundar. Kalau bundar itu kan sama dengan siklis ya, bulat. Berarti ini adalah permutasi siklis dengan n-nya yaitu 5. Nah, permutasi siklis rumusnya itu adalah n dikurang 1 faktorial. Berarti n-nya kita ganti dengan 5. Jadi 5 dikurang 1 faktorial. 5 kurang 1 itu adalah 4 faktorial. Jadi di sini perkaliannya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 24. Jadi isinya 24. Kemudian selanjutnya nomor 4. 4 di sini soalnya seseorang mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 8 butir, dan jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 5 butir dari soal yang tersedia dan soal nomor 8 harus dikerjakan banyak, cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah, nah di sini ini tidak memperhatikan urutan ya. Jadi di sini ini merupakan kombinasi. Di sini ada angka 8 dan di sini ada angka 5. Nah, karena di sini soal nomor 8 harus dikerjakan, maka ini 8 di sini ya. Kita jawab ya, nomor 4. Sini nomor 4 n-nya itu kan tadinya 8. Karena nomor 8 harus dikerjakan, berarti ini 8 dikurangi 1, berarti n-nya itu 7. Kemudian R. Banyak soal yang harus dikerjakan itu kan 5. Ya. Karena nomor 8 harus dikerjakan, kita kurangi 1, 5-nya jadi 4. Maka di sini menggunakan rumus kombinasi yaitu NCR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, N-nya di sini kan 7, berarti 7 C, R-nya itu 4. Berarti di sini 4. Berarti N faktorial berarti 7 faktorial per N kurang R berarti 7 kurang 4 faktorial dikali R faktorial, R-nya 4, berarti 4 faktorial. Jadi sama dengan 7 faktorial, tulis lagi nih, per 7 kurang 4 itu 3, tambahkan faktorial, 4 faktorial tulis lagi. Berarti di sini 7 faktorial kita jabarkan sampai faktorial yang di bawah yang paling besar ya. Di sini yang besar itu 4 faktorial. Berarti di sini 7 faktorial. Ini kita jabarkan. Jadi perkaliannya itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial kita jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial tidak usah dijabarkan supaya sama dengan yang di atas. Karena ini sama kita bisa coret ya. Jadi sisa perkaliannya itu 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 itu kan hasilnya 6. Sama dengan yang atas 6. Jadi ini bisa dicoret. Ini dicoret. Jadi 7 kali 5 hasilnya 35. Jadi di sini jawabannya 35. Kemudian nomor 5. Di sini soalnya seorang pelukis memiliki 5 kaleng yang berisi cat
warna dasar. Dari warna-warna tersebut, ia menginginkan warna lain dengan cara mencampur dua warna dasar menjadi satu warna tertentu. Banyak jenis warna yang dimiliki pelukis setelah diperoleh warna baru adalah, nah ini di sini ini ada 5. Nah 5 ini kita sebut N. Kemudian di sini mencampurkannya itu kan dua warna ya. Nah 2 ini kita sebut R ya. Berarti di sini nomor 5 N-nya 5, R-nya 2. Kita cari hasil kombinasinya. Kenapa ini kombinasi? Karena di sini menggunakan warna, berarti tidak memperhatikan urutan. Karena biasanya kombinasi itu cirinya itu menggunakan warna ya, ada merah, kuning, hijau. Nah, warna dari cat ini berarti ini menandakan ini adalah kombinasi. Nah, di sini kita cari hasil kombinasinya. Rumusnya itu kan NCR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N nya kita ganti dengan 5, jadi 5, C, R nya 2, N nya tadi 5 ya, jadi 5 faktorial per N nya tadi 5 dikurangi R, R nya 2 faktorial, R nya tadi 2 ya. Kemudian setelah itu 5 faktorial tulis lagi 5 kurang 2 ini berarti 3 faktorial, 2 faktorial tulis lagi. Nah 5 faktorial kita jabarkan sampai faktorial yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 3 faktorial. Berarti di sini 5 faktorial kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 faktorial per di sini 3 faktorial di sini jabarkan tidak dijabarkan ya supaya sama dengan ini. Jadi 3 faktorial tulis lagi 2 faktorial kita jabarkan. Jadi dikali 2 kali 1. 3 faktorialnya sama bisa dicoret. Kemudian 2 kali 1 itu kan 2. Yang sama kelipatan 2 berarti 4 ya. Berarti ini bisa dicoret. 4 bagi 2 itu 2. Jadi sisa perkaliannya 5 dikali 2. Jadi hasilnya 10. Nah, ini adalah 10 warna baru. Nah, jadi si pelukis itu punya warnanya berapa? Berarti 10 ditambah tadi 5 warna dasar ya. Jadi 10 tambah 5, jadi 5 warna. Itu jawabannya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan melalui WA ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.